Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa bertemu dalam renungan doa pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang keempat, saya akan membacakan sebagian. Dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudaraku yang terkasih, pernahkah engkau mendengarkan sebuah lagu yang mengatakan, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan?" Saya setuju. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Karena Allah ada di pihak kita, maka kemenangan akan kita raih. Namun pada bagian pasal 4 ini kita melihat, ternyata Allah tidak berada di pihaknya Israel. Mengapa? Karena kita melihat 2 kali peperangan terjadi antara orang Israel dengan orang Filistin. 2 kali itu juga orang Israel mengalami kekalahan. Bahkan jumlah yang tewas itu besar sekali. Yang pertama, 4.000 orang. Yang kedua, 30.000 orang Israel tewas. Filistin memenangkan 2 kali peperangan di dalam pasal 4 ini. Mengapa? Tentu dikarenakan Allah tidak berpihak kepada bangsa Israel. Allah berpihak kepada orang Filistin. Mana buktinya? Ada. Kita lihat dalam ayat yang ke-9. "Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Dari ayat yang ke-9 ini kita bisa melihat bahwa ternyata Allah berpihak kepada orang Filistin. Allah tidak berpihak kepada orang Israel. Wajarlah kalau orang Israel mengalami kekalahan. 2 kali berperang. Meskipun tabut Allah dibawa dari Silo dan diletakkan di tengah-tengah medan perperangan tersebut. Tetapi jika Allah tidak berpihak kepada orang Israel, maka orang Israel tetap akan mengalami kekalahan. Wow, apa yang terjadi di dalam peperangan tersebut? Ternyata apa yang telah Allah nubuatkan, apa yang telah Allah katakan secara pribadi kepada Imam Eli dan juga kepada Samuel, itu terjadi. Apa yang terjadi? Hofni dan Pinehas tewas. Dikatakan bahwa Hofni dan Pinehas tewas di dalam ayat yang ke-11. Dan tabut Allah dirampas. Terus kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18, Eli pun tewas. Imam Eli mati. Ketika disebutnya tentang tabut Allah, Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Berarti apa yang telah Allah katakan kepada Imam Eli dan juga kepada Samuel itu benar-benar terjadi. Saudaraku, mengapa bisa demikian? Mengapa Allah tidak berada di pihaknya Israel? Dikarenakan dosa. Dikatakan di dalam pasal sebelumnya bahwa karena dosalah, maka Allah menjadi murka terhadap Imam Eli dan keturunannya. Karena dosalah sehingga orang-orang Israel mengalami kekalahan peperangan terhadap orang Filistin. Hofni dan Pinehas tidak menghormati Tuhan. Mereka sembarangan, tidak menguduskan apa yang sudah Allah perintahkan. Mereka melanggar itu demi kepuasan, demi kepentingan diri sendiri, dan demi kenikmatan nafsu duniawinya sendiri.
Saudaraku yang terkasih, sebagai orang tua dikatakan bahwa Imam Eli tidak menegur atau memarahi mereka. Dengan kata lain, Imam Eli tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya ini, tetapi dia membiarkan saja. Sehingga Allah marah, Allah murka. Saudaraku yang terkasih, betapa hebatnya akibat dari dosa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita melihat di sini dosa tersebut menyebar menjadi sebuah kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh orang Israel. Karena ada dosa yang dilakukan, maka orang-orang Israel mengalami kekalahan yang besar. Saudaraku yang terkasih, apa pelajaran pada bagian ini? Pelajarannya adalah, mari jangan bermain-main dengan dosa, dosa apapun itu. Mari engkau menghormati Allah, engkau menjaga kekudusannya, engkau tidak sembarangan, engkau tidak memandang rendah akan hadirat Allah, dan engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang berkuasa itu. Saudaraku, jikalau Allah di dalam hidup kita, Dia tidak menyertai hidup kita, Allah tidak berpihak kepada kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Tapi bukan berarti bahwa karena Allah tidak bersama dengan kita atau karena dosa kita, lalu kita mengalami kesakitan. Kita ingat akan Ayub. Ayub tidak berdosa, tapi Allah izinkan, Allah menguji. Tapi ada hal-hal tertentu di mana kalau kita melihat di dalam bagian ini, dari 1 Samuel ini dikatakan Allah tidak berpihak kepada orang Israel dikarenakan ada dosa di tengah-tengah mereka. Dosa siapa? Dosa Imam Eli, dosa Hofni, dosa Pinehas yang telah menyesatkan sehingga membawa akibat kekalahan yang begitu besar. Saudaraku yang terkasih, mari kita sadar. Milikilah takut akan Allah di dalam hidup kita. Sadarlah bahwa Allah masih berkuasa. Allah tetap berkuasa dari dulu sampai sekarang. Biarlah kiranya dalam kehidupan kita, kita boleh menyadari dan kita boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita boleh menyadari bahwa Allah tidak suka jikalau anak-anaknya hidup di dalam dosa. Tinggalkan dosamu itu sekecil apapun itu. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Allah katakan orang-orang yang menyesali dosa-dosanya dan bertobat dari tingkah langkahnya, maka Allah akan menerima dia kembali dan Allah akan mengampuni dirinya, mengampuni dosa-dosanya, dan Allah akan memperbaharui hidupnya bagi kemuliaan Allah. Biarlah kiranya engkau dan saya hari ini diingatkan oleh Tuhan, jagalah hidupmu dengan segala kewaspadaan. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang meremehkan kekudusan, kesucian, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang bermain-main dengan dosa. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini kembali membuat kita semua gentar dan takut akan Allah. Sehingga kita boleh memiliki hidup yang sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang hidup. Dan hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk renungan kebenaran pagi ini. Kami kembali boleh diingatkan ya Tuhan, bahwa dosa memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Tuhan, ampuni kami, jikalau selama ini kami melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ampuni kami Tuhan, dan kami mohon belas kasihan daripada Tuhan, untuk boleh menolong kami, agar kami boleh kembali hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan kami boleh meninggalkan apa yang Tuhan tidak suka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di rumah. Tuhan memberkati.